Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Kisah ini dikirimkan melalui email dan yang mengirimkan cerita ini adalah Firman. Kisah ini terjadi pada tahun 2000-an di daerah Jawa Barat. Firman merupakan duda namun tidak memiliki anak. Firman tinggal di rumah peninggalan kedua orang tuanya hanya sendirian atau sebatang kara. Dan sekitar 6 tahun yang lalu Firman ini menikahi seorang perempuan yang bernama Yuni. Mereka juga tinggal di rumah peninggalan orang tuanya tersebut. Ya, selayaknya pengantin baru, pasangan yang baru menikah, mereka ini menjalani pernikahannya bisa dibilang tidak mudah. Dengan pernikahan yang penuh kekurangan dan setiap harinya dipenuhi dengan pertengkaran yang tiada akhir, Firman pada saat itu bekerja atau berprofesi sebagai tukang bakso keliling. Meskipun penghasilan Firman ini bisa dibilang tidak seberapa, tapi Firman berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan untuk mengurangi beban perekonomiannya. Hingga pada suatu ketika istri dari Firman ini, Yuni, meninggal dunia secara mendadak atau tiba-tiba. Ya, kalau misal dilihat ya dari kronologi atau meninggalnya itu secara mendadak, banyak yang mengira Yuni ini meninggal dikarenakan serangan jantung. Kehilangan sosok seorang istri membuat Firman ini sangat sedih. Tetapi Firman juga tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah merupakan takdir untuk istrinya Yuni. Kehilangan sosok istrinya Yuni membuat Firman ini sangat sedih. Tetapi Firman juga nggak bisa berbuat apa-apa karena takdir sudah datang kepada istrinya yaitu Yuni. Dan pada saat itu Firman pun hidup sebatang kara di rumah peninggalan kedua orang tuanya tersebut. Hingga beberapa tahun ke depan Firman ini memilih untuk sendiri dan memilih untuk tidak menikah dulu. Sampai pada suatu hari Firman ini berpikir ya, nggak mungkin kalau misal hidupnya itu hanya mendorong gerobak saja dan berjualan bakso keliling. Dan Firman berpikir untuk maju selangkah demi kehidupan yang lebih baik. Firman ingin menggadaikan sertifikat rumahnya ke bank. Jadi nanti hasil dari pinjaman tersebut Firman akan gunakan untuk menyewa kios di pasar dan membuka usaha baksonya di kios tersebut. Dari muda Firman ini memang sudah sangat pandai sekali membuat bakso. Tapi keberuntungan belum berpihak kepada Firman. Setelah berbulan-bulan ya dari hasil meminjam uang di bank dan Firman ini sudah membuka usaha barunya yaitu kedai bakso di daerah pasar. Tetapi kedai bakso atau kios bakso milik Firman ini masih saja sepi pelanggan. Jadi pelanggan yang datang ke kios bakso milik Firman ini hanya 1-2 orang saja. Pada saat itu Firman ini sudah mulai pusing karena uang yang masuk gitu ya tidak bisa menutupi hutang-hutangnya atau hutang yang akan ia bayarkan ke bank untuk modal membuka kios bakso tersebut. Akhirnya Firman tidak memiliki pilihan yang lain dan Firman mendatangi salah satu guru yang dipercaya bisa membuat Firman menjadi kaya raya. Di sini kita sebut saja namanya si Embah. Si Embah ini tinggal di pedalaman desa dekat dengan perbatasan hutan dan rumahnya jauh dari rumah warga. Si Embah ini terkenal dengan sebutan dukun pesugihan. Jadi yang datang ke Embah ini banyak juga orang-orang yang memiliki pangkat, orang-orang yang kaya ya, untuk
bisa lebih kaya lagi atau untuk hidupnya itu berlimpah atau bergelimangan harta. Namun warga-warga sekitar ini tahu apa yang dilakukan oleh si Mbah ini adalah perbuatan musyrik. Makanya para warga ini menjauhkan si Mbah ini tadi. Jadi si Mbah ini disuruh tinggal di pelosok desa yang letak rumahnya itu jauh dari perumahan warga, agar warga-warga yang di sini ini tidak dipengaruhi oleh si Mbah tersebut. Namun di sisi lain, walaupun para warga ini mengetahui pekerjaan si Mbah dan apa yang dilakukan oleh si Mbah ini adalah perbuatan yang salah, para warga juga tidak berani mengusik ritual yang dilakukan oleh si Mbah. Karena warga-warga tersebut takut sekali mereka ini akan disantet atau disakiti oleh si Mbah tersebut. Umur si Mbah ini pada saat itu hampir 100 tahun. Dengan umur yang 100 tahun, si Mbah ini badannya masih sangat bagus, wajahnya juga sama sekali tidak berkeriput, bisa dibilang sangat awet muda. Pada malam hari itu, tepat jam 8 malam, ada sebuah motor yang berhenti tepat di depan rumah si Mbah. Pria tersebut adalah Firman. Jadi dengan hati yang bimbang, Firman ini masih agak ragu antara ingin masuk ke rumah si Mbah ini atau tidak. Tetapi Firman ini kembali meyakinkan dirinya dan akhirnya Firman memutuskan untuk masuk ke dalam rumah si Mbah tersebut. Firman mulai melangkahkan kakinya ke dekat pintu rumah si Mbah. Sambil mengetuk pintu tersebut, Firman menyebutkan namanya. Rumah si Mbah tersebut berbentuk rumah panggung, tidak memiliki listrik, hanya lampu yang menempel di dinding, hanya menggunakan sumbu sebagai pusat penerangan. Tidak lama kemudian si Mbah pun datang dan membukakan pintu tersebut. Firman pun disuruh masuk oleh si Mbah dan dipersilahkan duduk. Nah, setelah Firman duduk tanpa berpikir panjang dan menunggu waktu yang lama, Firman ini langsung mengutarakan keinginannya kepada si Mbah. Mendengar permintaan dari Firman, Mbah langsung menolak keinginan dari Firman. Karena sedari dulu Firman ini memang sudah dianggap anaknya sendiri oleh si Mbah. Jadi Firman ini adalah anak murid dari si Mbah. Nah, Mbah ini gak mau kejadian yang tidak-tidak terjadi kepada Firman. Makanya permintaan dari Firman langsung ditolak oleh si Mbah. Mendengar penolakan dari si Mbah, Firman ini langsung menangis. Firman menceritakan kisah hidupnya atau kesulitan yang tengah dihadapi oleh Firman. Pada saat itu Firman ini memang sudah terlilit hutang bank untuk membuka kiosnya tersebut. Dan kiosnya itu sangat sepi, makanya Firman tidak memiliki pilihan yang lain. Karena tidak tega melihat Firman ini bercerita sambil menangis, pada saat itu si Mbah menawarkan kepada Firman untuk melakukan pesugihan pocong. Namun persyaratan yang diajukan oleh si Mbah ini menurut Firman cukup berat. Karena Firman harus mencari seorang istri agar tali pocong tersebut bisa dililitkan di pinggang istrinya dan jangan sampai dilepas. Pada saat itu Firman berpikir sejenak, siapa gadis atau perempuan yang akan ia nikahi. Dan seketika Firman ini langsung teringat kepada tetangganya, yaitu Indri. Dan pada saat itu Firman ini meyakini bahwa Indri ini sangat suka kepada Firman. Jadi sikap Indri setiap kali ketemu dengan Firman ini terlihat bahwa Indri ini memiliki perasaan yang lebih kepada Firman. Setiap kali bertemu, Indri selalu memberi makanan kepada Firman atau memberikan perhatian-perhatian kecil kepada Firman. Jadi setelah mendengarkan persyaratan tersebut dan Firman teringat kepada Indri, akhirnya Firman ini menyetujui persyaratan yang diajukan oleh si Mbah. Pada malam hari itu juga Firman ini dibawa oleh si Mbah ke tengah hutan dengan menggunakan obor sebagai pusat penerangan. Hanya jalan setapak yang ia lalui untuk menuju ke Goa Pocong. Jarak gua tersebut memang tidak terlalu jauh dari rumah si Mbah.
Dan goa tersebut disebut Goa Pocong dikarenakan memang di dalam goa tersebut memang banyak sekali pocong. Bukan hanya puluhan, bahkan ratusan pocong ada di dalam goa tersebut. Jadi para warga pun juga seringkali melihat banyaknya pocong di dalam goa tersebut. Makanya goa tersebut dinamakan Goa Pocong. Setibanya di bibir goa, Firman ini diarahkan atau disuruh oleh si Mbah untuk membuka seluruh pakaiannya. Jadi Firman selama di dalam goa tersebut dan bertapa, Firman ini harus telanjang atau tidak menggunakan pakaian sehelai pun. Dan Firman pun menuruti semua perintah dari si Mbah. Akhirnya satu persatu pakaian Firman ini dilepas olehnya. Hawa dingin pun mulai terasa dan pada saat itu Firman ini sudah mulai menggigil. Tetapi Firman tidak boleh menyerah karena itu adalah salah satu persyaratan yang harus ia lewati agar semua proses pesugihan tersebut bisa terselesaikan. Firman masuk ke dalam goa yang lembab dan terasa dingin tersebut. Dan Firman duduk di sebuah batu besar. Sedangkan si Mbah pergi meninggalkan Firman sendiri. Malam pertama berada di goa tersebut, Firman sudah mendapatkan gangguan. Gangguan tersebut adalah Firman ini mencium ada aroma yang sangat busuk dan benar-benar menyengat. Tetapi Firman tidak boleh menyelesaikan atau pergi dari tempat tersebut. Jadi Firman harus tetap fokus agar bertapanya ini bisa selesai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Selang beberapa menit dari mencium aroma busuk, Firman merasa di pundaknya ada sesuatu yang menempel atau ada sesuatu yang sedang menaikinya. Jadi seperti ada benda gitu ya yang merayap naik ke atas. Pada saat itu Firman hanya menepuk seluruh tubuhnya agar yang menaiki badannya itu bisa pergi. Dan pada saat itu juga, pada saat Firman ini menutup kembali matanya, Firman merasa ada yang melintas di hadapannya. Bukan cuma itu saja, Firman juga mendengar ada suara tangisan, teriakan seperti orang kesakitan. Dan Firman juga mendengar seperti ada hembusan orang yang seperti bernafas persis di depan mukanya. Karena Firman ini penasaran, akhirnya Firman perlahan-lahan membuka matanya. Pada saat Firman membuka matanya, betapa kagetnya Firman karena persis di hadapannya sudah ada pocong dengan wajah yang sangat menyeramkan atau menjijikkan. Karena seluruh wajah pocong ini sudah dipenuhi oleh nanah dan sangat bau. Bukan itu aja teman-teman, jadi kain kafan yang menyelimuti tubuh si pocong ini juga sangat kotor dan benar-benar sangat dekil. Pada saat itu, hari pertama Firman ini berada di dalam gua tersebut, Firman ini sudah berniat untuk melarikan diri atau meninggalkan gua tersebut. Tetapi pada saat Firman ingin melangkah keluar goa, Firman kembali teringat tentang kehidupannya yang sulit. Firman kembali teringat dengan hutang-hutangnya di bank. Akhirnya Firman mengurungkan niatnya dan kembali ke batu besar tersebut dan melanjutkan pertapaannya. Setelah kejadian tersebut, hari-hari berikutnya Firman ini sudah mulai bisa mengendalikan dirinya. Hingga pada suatu hari Firman ini dijemput oleh si Mbah, pertanda pertapaan Firman ini sudah selesai. Si Mbah memanggil Firman untuk keluar. Si Mbah dengan kesaktiannya bisa melihat Firman ini keluar dengan satu sosok pocong yang mengikuti Firman dari belakang. Setelah Firman ini keluar dari goa tersebut dan mendekati si Mbah ini langsung berkata, "Bagus." "Bagus apanya, Mbah?" ucap Firman. "Coba kamu menoleh ke belakang, Man." Dan seketika Firman ini langsung menoleh ke belakang. Setelah dilihatnya, ada satu pocong yang tepat berada di belakang Firman sedang mengikutinya. Dan si Mbah kembali berkata,
Pocong itu hanya bisa dilihat olehku dan olehmu Firman sebagai tuannya. Orang-orang biasa tidak akan bisa melihat pocong tersebut. Si Mbah pun melangkah mendekati Firman dan tepat berada di hadapan pocong tersebut. Jadi pada saat si Mbah dan pocong ini berhadap-hadapan, si Mbah ini melafalkan atau mengucapkan mantra-mantra persis di hadapan pocong tersebut. Dan si Mbah juga melepaskan tali pocongnya persis di bagian pinggang pocong tersebut. Setelah tali tersebut dilepas dan tali itu diserahkan kepada Firman. Setelah tali pocong tersebut diserahkan kepada Firman, si Mbah berkata kembali kepada Firman, "Firman, kamu harus segera menikah, lalu kamu ikatkan tali pocong tersebut ke pinggang istrimu. Usaha baksomu aku jamin bakalan laris manis." Firman pun mengangguk dan Firman akhirnya memakai kembali pakaiannya dan mereka pun pergi dari gua pocong tersebut. Sejak saat itu Firman diikuti oleh pocong yang sangat mengerikan. Selang beberapa hari dari Firman ini selesai melakukan ritual pesugihan pocong tersebut, Firman mendatangi rumah Indri dan melamar Indri. Indri yang mengetahui dilamar oleh Firman pada saat itu perasaannya sangat senang. Dikarenakan memang Indri ini sudah memiliki perasaan yang lebih terhadap Firman. Pada malam pertama pernikahan mereka, Firman ini langsung meminta Indri untuk memakai tali putih tersebut di pinggang Indri. Indri yang pada saat itu kebingungan, maksudnya apa? Firman ini menyuruh Indri untuk memakai tali tersebut di pinggangnya pun sempat kebingungan gitu ya. Akhirnya Indri bertanya kepada Firman, maksudnya apa? Kenapa Indri disuruh memakai tali putih tersebut di pinggangnya? Firman berkata kepada Indri, "Udah gak apa-apa, kamu pakai aja. Ini sebagai tanda agar kita bisa selamat dan semoga hidup kita atau pernikahan kita ini menjadi sebuah keberuntungan." Indri yang mendengar perkataan dari Firman juga gak berani membantah ya ucapan dari suaminya atau permintaan dari suaminya tersebut. Akhirnya dengan rasa bingung Indri menggunakan tali pocong tersebut dan diikatkanlah ke pinggangnya. Selang seminggu dari pernikahan Firman dan Indri, karena sudah menggunakan tali pocong tersebut ya di pinggang Indri, usaha bakso milik Firman ini menjadi ramai. Biasanya sehari hanya 1 atau 2 pelanggan saja ya yang masuk ke dalam kedai toko atau kedai bakso miliknya itu. Namun setelah 1 minggu itu, kios bakso milik Firman ini menjadi ramai. Sehari bisa ratusan porsi yang habis karena saking banyaknya peminat dari bakso yang ia jual. Mereka seperti ketagihan yang datang ke kios bakso milik Firman tersebut. Jadi mereka ini membicarakan bahwa bakso yang dijual oleh Firman ini sangat enak. Jadi para pelanggan ini seperti ketagihan dan ingin datang lagi. Semakin hari, semakin banyak yang datang ke kios bakso milik Firman tersebut. Jadi Firman ini sangat kewalahan ya, karena serbuan dari pembeli. Padahal mereka nggak tahu bahwa di kedai bakso milik Firman tersebut ada sosok pocong yang tiap kali ada pelanggan yang makan di situ selalu meludahi kuah tersebut agar terasa enak dan membuat para pelanggan menjadi ketagihan. Saking ramainya dan karena Firman juga sudah mulai saking ramainya kedai bakso tersebut dan Firman juga sudah mulai kewalahan, akhirnya Firman merekrut beberapa karyawan untuk dipekerjakan di kedai bakso miliknya. Firman yang melihat hal tersebut merasa sangat senang ya, karena usaha yang dijalankannya itu berkembang dengan pesat. Singkat cerita, setelah beberapa bulan setelah kedai bakso Firman ini semakin sukses, tiba-tiba ada musibah yang menimpa istrinya Firman. Malam hari itu setelah maghrib, ya, yang mana pada saat itu Indri ini sedang datang bulan, ingin mandi sehabis maghrib tersebut. Nah, pada saat Indri mandi, Indri ini berniat untuk membuka tali pocong yang ada di pinggangnya tersebut.
Jadi niatnya Indri ini ingin membuka tali tersebut dan ingin mencucinya. Ya, tali pocong yang sudah terikat dari malam pertama mereka menikah sampai pada saat itu memang tidak pernah dibuka oleh Indri. Entah mengapa pada malam hari itu Indri ini membuka tali pocong tersebut, berniat ingin dicuci. Setelah bersih ia kenakan kembali. Setelah tali tersebut dibuka, tepat di hadapan Indri ada sosok pocong yang sangat mengerikan. Indri melihat pocong tersebut di depan cermin. Setelah melihat pocong itu, Indri ini langsung jatuh sakit berhari-hari. Bahkan sakitnya itu semakin hari semakin parah. Tubuhnya panas dan sambil menggigil. Kemudian Indri ini juga seringkali mengigau memanggil nama pocong, pocong, dan pocong. Melihat kondisi istrinya yang seperti itu dan lumayan mengkhawatirkan ya, Firman ini langsung pergi ke rumah gurunya si Mbah untuk menanyakan sakit apa yang tengah diderita oleh istrinya itu. Lalu si Mbah berkata kepada Firman bahwa pocong tersebut marah karena tali yang berada di pinggang si Indri ini sempat dibuka olehnya. Dan si Mbah juga berkata kepada Firman, dia akan mati man, karena sudah melanggar perjanjian tersebut. Firman yang mendengarkan ucapan dari gurunya itu malah gak kaget. Karena dari awal pernikahan mereka pun juga Firman ini tidak mencintai istrinya. Yang ia khawatirkan adalah bagaimana nasib pesugihannya. Lalu bagaimana Mbah ke depannya? Tanya Firman ketakutan. Dan si Mbah pun menjawab, kamu harus segera mencari istri sebelum malam 1 suro, yaitu 3 hari lagi, ucap si Mbah. Kalau kamu tidak mencari istri kembali, kamu yang akan menjadi tumbal berikutnya. Mendengar ucapan dari si Mbah, ada ancaman tersebut. Firman ini semakin ketakutan dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Setibanya di rumah, Firman melihat istrinya Indri ini sedang merintih kesakitan dengan wajah yang terlihat semakin pucat. Akhirnya pada saat itu Firman memberikan obat kepada Indri, diharapkan kondisi istrinya semakin membaik. Nah, setelah diberikan obat, Firman bilang kepada istrinya untuk istirahat agar kondisi tubuhnya ini semakin membaik. Firman pergi meninggalkan Indri dengan menutup pintu kamar tersebut. Dari dalam kamar terdengar suara Indri ini beberapa kali merintih kesakitan. Dan Firman mendengar suara tersebut, namun Firman ini tidak berusaha untuk masuk ke dalam kamar karena Firman ini sedang melakukan sesuatu. Akhirnya setelah suara tersebut tidak didengar kembali oleh Firman, Firman ini penasaran kenapa kok suaranya nggak didengar lagi. Akhirnya Firman masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat kondisi Indri ini matanya sudah melotot ya, dan sudah tidak bernyawa lagi. Lalu Firman berusaha untuk menutup mata istrinya ini agar tidak melotot. Seketika Firman ini langsung menangis histeris dan beberapa warga masuk ke dalam Firman. Dan beberapa warga yang mendengar teriakan Firman dan tangisan Firman ini masuk ke dalam rumah Firman berusaha menanyakan apa yang sedang terjadi. Setelah warga datang, Firman berkata kepada warga tersebut, istri saya meninggal pak. Lalu para warga yang datang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Akhirnya pada hari itu juga jenazah Indri ini langsung dimakamkan. Selang 1 hari dari meninggalnya Indri, Firman ini langsung mencari istri baru. Setelah berusaha mencari pengganti Indri, satupun perempuan yang diajak menikah oleh Firman ini tidak ada yang mau. Karena gosip-gosipnya para warga ini mengatakan apabila ada wanita yang menikah dengan Firman akan mati. Karena sudah 2 kali wanita yang menikah dengan Firman ini meninggalnya secara mendadak. Jadi ada beberapa wanita yang diajak oleh Firman ini untuk menikah, gak ada yang mau. Ditolak semuanya. Hingga malam 1 suro pun tiba.
Dan benar saja apa yang diucapkan oleh gurunya si Mbah. Firman ini langsung jatuh sakit. Bahkan sakitnya tersebut lebih parah dari istrinya. Firman berteriak kesakitan. Tubuhnya itu seperti terbakar. Para tetangga yang mendengar teriakan dari Firman ini langsung kaget gitu ya, dan datang masuk ke dalam rumah Firman menanyakan kepada Firman, kenapa? Apa yang menyebabkan Firman ini berteriak seperti orang kesakitan? Firman mengatakan bahwa seluruh tubuhnya ini panas seperti mau terbakar. Akhirnya para tetangga Firman ini berusaha untuk mendatangkan dokter agar Firman ini bisa ditangani. Tetapi dokter yang sudah memeriksa Firman ini malah nggak ngerti sakit apa yang diderita oleh Firman, karena dari dokter tidak terdeteksi sakit apapun. Pada malam harinya, tepat jam 7 malam, tetangga Firman ini berusaha untuk memanggil tokoh agama yang biasa disebut Pak Hendra. Pak Hendra pun dipanggil dan masuk ke dalam rumah. Pak Hendra pun dipanggil dan akhirnya Pak Hendra ini datang dan belum juga masuk ke dalam rumah Firman. Dari luar rumahnya saja Pak Hendra ini sudah merasakan ada aura gaib yang memenuhi rumah Firman. Man, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Tetapi Firman ya pada saat itu ditanya Pak Hendra seperti itu, Firman ini memilih untuk diam dan tidak berkata jujur kepada Pak Hendra. Lalu Pak Hendra kembali bertanya kepada Firman, kamu jujur, kamu lebih baik jujur, ini semua demi kesembuhanmu, ucap Pak Hendra. Lalu Firman berkata, saya melakukan pesugihan pocong Pak untuk melariskan usaha bakso milik saya. Astaghfirullahaladzim. Lalu istrimu meninggal kemarin adalah tumbal dari pesugihanmu tersebut. Tanya Pak Hendra yang curiga tentang kematian istri Firman yang mendadak. Lalu Firman pun menceritakan semuanya. Setelah Firman menceritakan semuanya dari awal sampai akhir, Pak Hendra dan warga yang berada di situ merasa sangat kesal dengan apa yang sudah dilakukan oleh Firman. Tak lama kemudian angin kencang pun datang. Suara pocong tersebut terdengar sangat jelas dengan kencangnya suara angin. Dan getaran dari lompatan pocong tersebut membuat para tetangga Firman tersebut merasa ketakutan. Termasuk Pak Hendra. Pak Hendra juga merasa pada saat itu dirinya sedang terancam. Jadi Pak Hendra ini juga merasakan hal yang sama. Beberapa tetangga Firman yang berada di situ saling tatap-tatapan. Jadi ada beberapa tetangga yang menginginkan pocong tersebut diusir oleh Firman. Dan pada saat itu Pak Hendra ini sudah mulai melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi Pak Hendra ini tidak berdiam diri saja, dan seketika suara angin ribut tersebut dan suara pocong tersebut hilang. Para warga yang penasaran termasuk Firman akhirnya keluar dari rumah, dan tepat di depan rumah Firman sudah berada si Mbah dengan pocong tersebut. Ternyata si Mbah ini mengorbankan dirinya demi Firman, agar Firman ini tidak dijadikan tumbal dan penyakit-penyakit Firman ini diangkat. Jadi pada saat itu si Mbah ini mengorbankan dirinya, si Mbah dibawa oleh pocong tersebut. Sebulan kemudian Firman ini sudah sembuh total dari penyakitnya, dari sakitnya. Dan Firman memutuskan untuk memulai kembali usahanya dari nol dengan menjual rumah peninggalan dari kedua orang tuanya. Karena pada saat Firman ini melakukan pesugihan tersebut, Firman sudah melunasi seluruh hutang-hutangnya dan sertifikat rumah tersebut sudah diambil. Jadi Firman menjual rumah peninggalan dari kedua orang tuanya. Setelah Firman menjual rumah tersebut, Firman berangkat atau pindah dari kota kelahirannya untuk melanjutkan hidup ke kota. Jadi Firman membangun atau membuka usaha bakso yang memang sudah diimpi-impikan Firman tersebut. Jadi teman-teman, demikianlah kisah perjalanan hidup yang diceritakan oleh
Firman sebagai narasumber yang menceritakan kisah tersebut. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Firman yang sudah membagikan kisah ini kepada saya. Semoga Firman dan keluarga barunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman semua yang mendengarkan kisah ini, semoga dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya ceritakan barusan. Mungkin buat teman-teman di luaran sana yang ingin membagikan kisah atau pengalaman misterinya, boleh teman-teman DM ke Instagram saya Rahayu_Fajri. Insya Allah nanti ceritanya akan saya ceritakan di channel YouTube saya. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.